Perkenalkan, nama saya Yatanis Sulu, NIM 180306007, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem atau organ-organ yang terdapat di dalam ternak unggas, khususnya ternak ayam. Yang pertama kita mulai pada organ eksternal, internal, sistem pencernaan, respirasi, reproduksi, ekskresi, dan jenis-jenis bulu yang terdapat pada ternak ayam tersebut. Jadi, silakan tontonlah video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan organ-organ pada ternak ayam yang dimulai dari organ eksternal dan internal. Organ eksternal dan internal ini yang bersifat nampak dari luar, seperti bagian kepala, leher, dan juga terdapat paruh, jengker, cuping, dan pial. Sementara bagian depan itu terdapat atau terlihat dada dan sayap. Bagian belakang terletak punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Maka kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu paru atau mulut. Paru atau mulut ini dia, bagian paru atau mulut. Paru ini bekerja sebagai tempat pertama kali pakan memasukkan sistem pencernaan. Ayam tidak memiliki gigi sehingga pakan pertama kali masuk dalam sistem pencernaan ini dengan dipatuk melalui paruh dan langsung ditelan tanpa dikunyah terlebih dahulu. Dan di dalam mulut ayam ini terdapat lidah. Lidah ini berfungsi sebagai yang mendorong pakan masuk ke dalam ke kerongkongan. Ini dia kerongkongan. Adapun kelenjar silver diproduksi sekitar 7-30 ml per hari yang akan membantu melincihkan dan memudahkan pakan menuju kerongkongan tersebut, yang memudahkan masuk ke kerongkongan ini. Nah, setelah pakan masuk ke dalam kerongkongan, jadi saluran yang membawa makanan dari mulut ke tembolok itu adalah fungsi kerongkongan. Jadi setelah pakan itu masuk atau sudah sampai di dalam tembolok, maka fungsi dari tembolok itu adalah menyimpan pakan sementara dan tempat pelunakan pakan dengan adanya penambahan air di dalam organ pencernaan tersebut. Itu adalah kerja tembolok atau krup. Setelah itu masuk ke bagian proventriculus atau lambung. Setelah melewati lambung, maka pakan tersebut masuk ke dalam empedal atau ginjal. Empedal ini atau gizar ini berbentuk seperti bulat telur dan tersusun dari serabut otot yang padat dan kuat. Ini dia gizar itu. Gizar ini dia. Fungsi utama dari gizar ini adalah menggiling dan meremas pakan yang masih keras sehingga berukuran kecil dan meningkatkan permukaan partikel pakan. Penggilingan dan peremasan pakan di empedal atau gizar ini terjadi karena adanya kontraksi otot empedal yang kuat. Setelah pakan sudah diremas oleh gizar, maka pakan halus tersebut masuk ke usus halus. Usus halus itu ini dia. Ini usus halus. Fungsi usus halus ini adalah tempat terjadinya pemecahan nutrien dalam pakan secara enzimatis dan terjadinya penyerapan hasil pemecahan enzimatis. Setelah melewati usus halus ini, maka pakan tadi yang tidak bisa
dicerna oleh usus halus, maka pakan tersebut melaju ke usus besar. Ini dia usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat di bagian paling belakang dan berakhir di kloaka atau yang tempat pembuangan pakan terakhir. Usus besar ini berfungsi sebagai reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan aur pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air di dalam tubuh ternak unggas. Itulah fungsi dari usus besar. Setelah melalui kinerja dari usus besar, setelah itu pakan atau kotoran itu yang tidak bagus itu masuk ke bagian kloaka. Kloaka, ini dia kloaka. Ini kloaka. Nah, fungsi kloaka ini adalah sebagai lubang pelepas sisa digesti atau chlorodium. Urine di dalam kloaka ini terbuang yaitu urine, feses, muara, saluran reproduksi dan lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar atau vent. Kloaka ini adalah tempat pembuangan pakan sisa atau pakan busuk yang tidak bisa dimanfaatkan oleh usus halus, usus besar. Maka terakhir pakan yang tidak baik itu, yang tidak bisa dicerna itu akan dibuang melalui kloaka dan dia disebut sebagai feses. Setelah itu kita masuk pada sistem ekstraksi pada unggas. Di dalam sistem ekstraksi pada unggas ini terdiri dari ginjal atau metanofrus. Ginjal yang berwarna kecoklatan. Habis itu paru-paru dan kulit. Ayam memiliki sepasang ginjal ini berwarna coklat tadi ini. Saluran ekstraksi ini terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir atau kloaka ini dia. Ginjal yang tadi terhubung dengan kloaka atau sistem kelamin pada ternak ayam. Ini dia. Ini menyatu. Dan ayam mengekresikan zat berupa asam urat dan garam dalam paru-paru tersebut. Setelah itu kita masuk pada bagian sistem reproduksi pada ayam. Dalam bagian reproduksi pada ayam ini terdiri dari ovarium dan ovidux. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Sedangkan ovidux merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina. Ovidux terbagi menjadi infundibulum, magnum, ischium, uterus, dan vagina. Setelah siap kita mempelajari bagian organ yang di seluruh tubuh ternak unggas ini atau ayam ini, kita masuk pada jenis bulu ayam. Ini dia. Maka kita melihat bahwa warna bulu ayam ini adalah warna hitam. Maka dari bulu ini kita melihat bahwa ayam ini jenis bulu ayam yang kita gunakan ini adalah waringgalih. Itu adalah jenis ayam yang kita gunakan untuk mengetahui organ-organ yang ada di dalam tubuh ternak ayam ini atau ternak ayam tersebut. Demikian video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.